saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Memang kalau ilegal ya kita beresin. Pak Purbaya, beberapa pedagang thrifting meminta thrifting untuk dilegalkan dan mereka berjanji untuk membayar pajak. Tanggapan Bapak, tanggapan saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuk yang ilegal. Thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang kan, sudah jelas itu ilegal. Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak apa nggak bayar pajak, itu barang ilegal. Menurut Anda apa, kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah jadi barang jadi legal? Kan enggak. Kira-kira gitu Pak padanannya. Jadi itu utamanya ya. Pak Purbaya, tadi dari Alif Rahman ya. Pak Purbaya dari Alif Rahman lagi. Adrian juga menyebut impor taksi ilegal dari Cina lebih banyak jumlahnya dibandingkan thrifting. Tanggapan Bapak, ya nanti kita cegat di pelabuhan yang kita periksa lebih teliti lagi. Kita akan investigasi lebih dalam dari kasus-kasus yang nyelundup, pasti kan ketahuan nanti siapa yang pengimportnya. Kalau dulu bisa lepas, ke depan nggak bisa lagi. Jadi memang kalau ilegal ya kita beresin. Terus Pak Purbaya, anggaran 3,5 triliun rupiah yang dibalikin kementerian lembaga rencananya mau buat apa? Apakah ada lagi yang balikin anggaran? Ini kan belum habis bulannya ya tahunnya. Saya duga sih akan ada yang balikin lagi beberapa sampai akhir November kita monitor. Rencananya ya kita lihat ada nggak yang bisa spend lebih cepat nanti kalau di November, Desember bisa spend kita salurkan ke sana. Tapi kalau enggak ya kita gunakan untuk mengurangi defisit anggaran kita supaya lebih terkendali. Nomor 9, Pak Menkyu, Gubernur BI mengundang Menkyu atau perwakilan dalam RDG setiap bulan untuk sinergi fiskal moneter. Apa urgensinya? Apakah forum KSSK tidak cukup? Grace dari Bloomberg. Kalau kita lihat nih, ini bagus untuk sinergi fiskal moneter lebih dalam lagi. Apa urgensinya? Ya emang di undang-undangnya dibolehkan. Jadi kita berterima kasih kepada Bank Sentral yang sudah mengirimkan surat undangan ke kita dan undangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang BI nomor 43 ayat 1A, di mana tertulis RDG dapat dihadiri seorang menteri mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara. Jadi kita bisa ngomong di sana, jawab ini itu, tapi begitu voting, bunga kita nggak ikut, orang kita nggak ikut. Yang pergi ke sana kemarin Pak Thomas, kebetulan dia sedang pergi, jadi saya nggak bisa jawab lebih detail apa yang dibicarakan di sana, tapi saya pikir sih ini suatu perkembangan yang positif. Kalau KSSK kan bukan rapat menentukan kebijakan bunga. Kalau ini kita kirim orang ke sana pada saat rapat penentuan kebijakan bunga. Jadi kalau ada itu kita bisa sinkron, paling enggak pandangan pemerintah bisa diperhatikan oleh Bank Sentral juga. Ini sudah didesain oleh para pembuat undang-undang kita, jadi kita hanya ikut aja. Ini bukan hal yang baru.